Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong 1 tahun lagi bisa jadi WNI. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong tercatat telah berada di tanah air selama 4 tahun. Dengan durasi tersebut, apakah juru latih asal Korea Selatan itu bisa menjadi WNI? Shin Tae-yong memang sudah tinggal di Indonesia selama 4 tahun sejak ditunjuk sebagai pelatih tim nasional pada akhir tahun 2019 lalu. Sejak menjadi pelatih tim senior dan kelompok umur, dukungan besar mengalir dari masyarakat kepada pelatih berusia 53 tahun tersebut. Meski belum memberikan satu gelar pun, kiprah Shin Tae-yong bersama tim senior dan kelompok umur di level internasional dianggap sudah memuaskan. Karenanya beberapa waktu silam ada selentingan yang menyebutkan bahwa ada baiknya Shin Tae-yong dinaturalisasi agar bisa menjadi warga negara Indonesia. Hal tersebut kemudian membuat banyak netizen mendukung ide naturalisasi mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu atas prestasinya sejauh ini. Lantas, apa saja syarat agar Shin Tae-yong bisa dinaturalisasi dan menjadi WNI, mengingat dirinya sudah cukup lama berada di Indonesia? 2 syarat Shin Tae-yong jadi WNI. Setidaknya ada 2 syarat yang bisa membuat Shin Tae-yong memperoleh kewarganegaraan Indonesia atau menjadi WNI dengan situasinya saat ini. Syarat pertama adalah Shin Tae-yong hanya perlu bertahan setahun lagi atau hingga awal tahun 2025 untuk menjadi WNI. Hal ini berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, di mana permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon dengan salah satu syaratnya adalah si pemohon sudah tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut. Mengingat Shin Tae-yong sudah tinggal di Indonesia selama 4 tahun, maka ia hanya butuh tinggal setahun lagi di tanah air. Sebagai informasi, pasal 9 undang-undang tersebut juga dipakai oleh penggawa Timnas Indonesia, yakni Mark Klok yang menjadi WNI karena tinggal di Indonesia selama 5 tahun lebih. Jika syarat pertama tak mampu dipenuhi oleh Shin Tae-yong, ia tetap bisa menjadi WNI dengan syarat kedua sesuai pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Dalam pasal tersebut disebutkan jika orang asing yang telah berjasa kepada negara bisa diberi kewarganegaraan oleh Presiden. Dengan kata lain, syarat kedua ini bisa membuat Shin Tae-yong menjadi WNI asal dirinya mampu membawa Timnas Indonesia berprestasi. Prestasi tersebut harus bisa menggugah hati anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden agar mau menjadikan Shin Tae-yong sebagai WNI. Di samping itu, Shin Tae-yong harus mau melepaskan status kewarganegaraan Korea Selatan, mengingat Indonesia tidak menganut asas kewarganegaraan ganda. Tangan dingin Shin Tae-yong bawa 3 timnas tembus Piala Asia. Shin Tae-yong benar-benar memberikan gebrakan baru saat menjadi juru latih timnas. Dia membawa timnas U23 Indonesia, timnas U20 Indonesia, dan timnas Indonesia menembus Piala Asia. Terbaru, timnas U23 Indonesia lolos ke Piala Asia U23 2024. Membawa target tinggi untuk lolos ke Olimpiade 2026, skuad Garuda Muda diisi pemain-pemain terbaik. Bahkan 5 pemain abroad ditarik pulang demi membawa ambisi tersebut. Hasilnya dengan kekuatan terbaik berhasil lolos meyakinkan ke Piala Asia U23 tahun depan. Bahkan penampilan mereka sangat meyakinkan dengan kemenangan telak atas timnas U23 Taiwan dan timnas U23 Turkmenistan. Selanjutnya, Piala Asia U23 akan jadi tantangan besar bagi Shin Tae-yong. Digelar pada 15 April hingga 3 Mei, klub diprediksi akan sulit melepas pemainnya karena tidak masuk dalam kalender FIFA. Selanjutnya, timnas U20 Indonesia yang lolos Piala Asia U20 2023. Pada babak penyisihan grup F kualifikasi Piala Asia U20 yang digelar pada September 2022, skuad Garuda Nusantara tampil sempurna dan lolos sebagai juara grup. Mereka sukses menyapu 3 laga dengan kemenangan. Saat bertanding di Piala Asia U20, skuad Garuda Muda sukses mengumpulkan 4 poin pada ajang yang digelar Maret 2023 lalu.
Prestasi selanjutnya adalah Shin Tae-yong sukses membawa timnas Indonesia lolos Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar. Perjalanan ini cukup panjang karena skuad Garuda harus berjuang dari babak playoff. Namun, mereka sukses meraih 2 kemenangan. Pada putaran ketiga, skuad Garuda Muda sukses lolos dengan jalur runner-up terbaik dengan 6 poin. Sementara itu, timnas Indonesia tetap lolos setelah finish di posisi kedua dalam klasemen runner-up terbaik. Sudah naturalisasi Justin Hubner, lini belakang timnas Indonesia kini rasa Liga Inggris. Timnas Indonesia kini punya lini belakang tangguh usai menaturalisasi Justin Hubner. Dengan begitu, back squad Garuda makin kental dengan nuansa Liga Inggris. Tercatat ada 3 pemain timnas Indonesia yang pernah dan masih bermain di Liga Inggris adalah Jordi Amat yang sempat bermain di Swansea City, Elkan Bagot di Ipswich Town, dan Justin Hubner yang bermain di Wolverhampton Wanderers. Berikut kiprah 3 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang merasakan atmosfer Liga Inggris. Elkan Bagot. Elkan Bagot saat ini bermain di tim kasta kedua Liga Inggris, Ipswich Town Football Club. Namun sejauh ini ia belum melakoni debut di divisi Championship. Elkan Bagot lebih banyak bermain di ajang Piala FA dan Piala Liga Inggris. Justin Hubner. Saat ini Justin Hubner bermain untuk klub Wolverhampton Wanderers yang mentas di Premier League. Namun ia masih bermain di tim U21. Justin Hubner berpeluang segera debut di Liga Inggris. Pekan lalu namanya masuk dalam daftar susunan pemain Wolves melawan Arsenal meski tak diturunkan. Jordi Amat. Sebelum bermain di Johor Darul Takzim, Jordi Amat lebih dulu melanglang buana di Eropa. Ia sempat bermain di Swansea City pada 2012 hingga 18.